wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa man wala ba'da. Pada para bapak hadirin rahimakumullah, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Dalam keadaan apapun, Allah memberikan kita semua kesempatan untuk bareng-bareng munajah yang di sisi lain orang mungkin menikmati dunianya sendiri dengan kenikmatannya dunia sendiri. Kita masih diberikan kenikmatan Allah di dalam acara yang baik, acara yang insya Allah mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga di antara kita semua keluarga kita selalu Allah jaga keselamatan di dunia hingga di akhirat, dari fitnah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita semua sama-sama mari mengucapkan salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua selalu mendapatkan syafaat beliau, syafaat di dunia hingga syafaat di akhirat. Para hadirin rahimakumullah, mari kita bersama-sama mengawali acara pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pada para bapak hadirin rahimakumullah, pada malam hari ini saya mau menyampaikan informasi, menyampaikan sebuah hukum yang mungkin dan kemungkinan nanti kita bertumburan dengan hukum tersebut. Ini terjadi belum lama ini di daerah ya, itu ada sekelompok jamiah yasinan, jamiah yang yasinan yang di situ diadakan di dalam masjid. Terus mengundang salah satu tokoh, dan tokoh itu sudah sangat terkenal lah di daerah kita ini. Mungkin kalau saya sebut namanya mungkin yo sangat dipahami. Beliau sekarang menjabat di dinas di dinas sekarang menjadi ketua di dinas. Beliau nih waktu pas tahlilan itu beliau kan diundang nggak hadir. Lah pas selesai tahlilan yasinan di masjid, beliau masuk dan mengucapkan pertanyaan. Bahwasanya intinya pertanyaan tersebut ya sebuah pertanyaan dan mungkin sebuah penolakan lah dari beliau. Lah yasinan itu kan tidak ada dalilnya. Rasulullah dulu tidak melaksanakan yasinan dan tahlilan. Seketika itu ada sesepuh sana yang menjawab, ini adat dari mbah-mbah kami. Kalau bahasanya menggunakan ini adat dari mbah-mbah kami, dari datu-datu kami, yang pasti si penanya tadi kan orang ilmiah, pasti menolaknya. Dan di situ adalah ada seorang teman yang menjawab dengan bahasa yang ya mungkin untuk menutup perdebatan lah kira-kira, biar perdebatan tersebut tidak berlangsung. Bahasanya dia mengucapkan kata-kata, inti ucapannya, nek jenengan ndak seneng yasinan, ya sudah nanti kalau sampean mati ndak usah diyasinkan saja. Bahasanya seperti itu bahasa saklek tapi mematikan. Bahasa saklek tapi mematikan. Nah di situ langsung terdiam, orang tersebut terdiam. Walhasil orang tersebut terus keluar dari majelis itu. Nah yang menceritakan itu, yang cerita kepada saya itu adalah orang pelaku yang mengatakan kalau sampai ndak seneng tahlilan ndak ada yasinan, ya ndak usah. Nanti kalau mati ndak usah diyasinkan. Itu yang cerita pelakunya langsung sama saya. Dari situ terus saya berpikir, ketika ada kelompok-kelompok sebelah, organisasi kelompok sebelah yang tidak senang dengan tahlilan, tidak senang dengan yasinan, menggunakan bahasa ketidaksenangannya dengan memprotes ilmiah, itu jawaban kita itu kebanyakan tidak ilmiah. Jawaban kita sakit. Ya sakitnya jawaban tersebut bagus. Tapi ketika menjawab ini udah peninggalan dari datu-datu kami, itu ya bagus. Cuman ketika berhadapan dengan orang-orang ilmiah, itu akan tertolak gitu. Lah pada malam hari ini saya membahas hal itu. Perlu kita semua ketahui, kalau kita sudah masuk di ranah bahasanya yasinan tahlilan, pasti udah identik dengan kebiasaan kita ya seperti ini, yasinan, tahlilan, manakipan dan lain sebagainya. Di situ apakah Rasulullah dulu melaksanakannya? Ini ada dua jawaban. Yang satu Rasulullah memerintahkan dan melaksanakan, yang satunya Rasulullah tidak melaksanakan, tapi juga tidak melarang, gitu.
Contohnya apa? Ya kita sudah ngomong adatnya saja. Seandainya kita menentukan ini rotib, kita tentukan malam minggu. Terus yasinan malam Jumat, tahlilan malam Jumat. Ditentukan tempatnya di tempat yang tertentu, istiqomah di tempat tertentu. Lah hal seperti itu sudah jelas kalau mereka mengatakan itu bid'ah, memang nyatanya bid'ah. Kalau mereka mengatakan itu bid'ah, memang bid'ah. Karena di situ memang Rasulullah dulu tidak rotiban. Rasulullah juga dulu hendak mematenkan, merutinkan membaca Yasin di malam yang sudah kita tentukan seperti biasanya, gitu. Dan terus di situ boleh apa enggak? Itu saya menggunakan kata-kata boleh. Bid'ah enggak? Saya menggunakan kata-kata bid'ah, tapi yang hasanah. Terus alasannya apa? Saya menggunakan kaidah usul fikih. Man ro'a muslimuna khairon fahuwa indallahi khairon. Apa-apa yang dilihat orang Islam itu baik, maka menurut Allah juga baik. Lah adat ini kan kita beranggapan baik toh. Pasti kita menganggap ya istiqomah seperti ini, rutinan, rotiban, yasinan malam Jumat. Itu kan baik menurut kita. Dan itu bukan menurut kita saja, tapi ulama-ulama terdahulu, mbah-mbah kita yang sebagai tokoh-tokoh ulama terdahulu sudah melaksanakannya. Artinya baik enggak? Baik. Maka itu saya menggunakan dzon, prasangka bahwanya Allah juga menganggap itu baik. Itu yang segi konteks menetapkan dan menentukan waktu. Jadi Rasulullah itu sudah seperti itu. Udah. Terus kita masuk, terus saya baru masuk di wilayah Rasulullah menganjurkan dan menyuruhnya dan melaksanakannya. Apa itu? Di wilayah amaliyahnya. Coba yang kita baca di Yasinan kan surat Yasin. Surat Yasin itu sudah jelas Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, bahkan kita ada membahas di bab kemarin, Iqra'u Yasin ala mautakum, kata Rasulullah. Bacalah surat Yasin untuk orang matimu semua. Itu udah jelas Rasulullah memerintahkan. Berarti bid'ah enggak? Enggak, itu sunnah. Sunnah, anjuran. Bahkan Allah menyuruh waratil Quran, suruh membaca Al-Quran. Allah menyuruh membaca Iqra, Allah suruh membaca Al-Quran dan sebagainya. Itu perintah Allah juga. Berarti Yasin enggak ada kata bid'ah di sana. Sunnah, perintah dari Allah dan Rasulnya. Terus tahlil bagaimana tahlilnya? Tahlil udah jelas dalilnya dalam kitab-kitab zikir itu kan banyak. Dalil-dalil tahlil itu. Bahkan yang lebih spesifik dikatakan di situ, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu siapa yang menyuruh? Rasulullah. Barang siapa yang akhir hidupnya la ilallah maka masuk surga. Dari intisari hadis itu sendiri sudah bisa kita simpulkan Rasulullah menyuruh kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menyuruh mengatakan dalam kata-kata la ilaha illallah tersebut, dalam ucapan zikir Allah itu dalam hadis qudsinya. La ilaha illallah kalimati, la ilaha illallah hismi wa man qalaha dakhala hisni wa man dakhala hisni amin min adzabi. Itu hadis qudsi yang kedudukannya itu seperti hanya Al-Qur'an, cuman bukan Al-Qur'an, di bawahnya Al-Qur'an. Itu langsung perintah dari Allah. Artinya apa? La ilaha illallah enggak ada bid'ahnya sama sekali, itu perintah Allah dan Rasulnya. Terus di situ ada lagi subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Loh, kalimatani khafifatan yang lisan sakilatan fil mizan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Itu perintah Rasulullah juga di dalam kitab Athar seperti itu. Perintah Rasulullah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, qul a'udzu birabbil falaq, mu'awwidzatin qul a'udzu birabbin nas, suratul Fatihah dan lain sebagainya. Itu perintah Allah semuanya. Artinya apa? Di dalam rangkaian tahlil, di dalam rangkaian zikir, itu di situ tidak ada bid'ahnya sama sekali. Bahkan itu perintah semua dari Allah dan Rasulnya. Jadi kalau jenengan sami nanti bertemu dengan hal seperti itu, pede saja, jawab saja. Kalau mereka mengatakan menetapkan waktu, kita terima. Seandainya dia mengatakan bid'ah, kenapa harus malam minggu, gak malam yang lain kan bisa? Kenapa harus ditetapkan 1 minggu sekali? Kan gitu pertanyaannya. Lah, dan setiap malam suruh rotiban juga mungkin gak kuat kayak. Kita seminggu sekali aja kadang-kadang ya udah kuat kok, apalagi gue setiap malam kan gitu. Terus mendoakan orang tua seandainya di tal yasinan atau ada mendoakan orang tua. Loh, kita setiap baca sholat aja sering lupa mendoakan orang tua. Jujur-jujuran kita sering lupa mendoakan orang tua, walaupun itu 5 waktu. Kita sendiri mendoakan orang tua itu jarang. Nah, kesempatan seperti inilah. Nah, di mana jeleknya, di mana keburukannya, di mana sifat negatifnya nggak ada sama sekali. Maka perlu ketika ada orang seperti itu mengatakan hal itu kepada kita, kita jawab saja seperti itu. Nah, kita semua sudah tak jelaskan
secara ilmiah seperti itu. Termasuk ziarah kan, ziarah itu syirik, musyrik. Ziarah itu tidak ada sunnahnya. Siapa yang bilang? Rasulullah itu sering ziarah di Makkah. Rasulullah sering ziarah di di Madinah itu yang makamnya para sahabat itu, malah kan di Makkah Al-Mukarramah. Rasulullah juga ziarah. Nah, dia menggunakan dalil kan mungkin kita nanti akan terpotong oleh dalil mereka. Loh, hadisnya nahaitukum an ziyaratil qabri. Rasulullah mengatakan kamu semua tak larang ziarah kubur. Artinya itu Rasulullah yang melarang. Itu hadis awal Rasulullah dulu melarang. Posisi zaman itu masih zaman jahiliyah, orang minta-minta di kuburan, ngenes-ngenes di kuburan. Tapi di waktu orang udah pada pinter, Rasulullah mengatakan fazuruha fa innaha tudzakirul maut. Maka ziarahlah kamu, karena ziarah itu mengingatkan akan kematian. Itu mereka itu ngembat kita di wilayah-wilayah tersebut. Mereka ngeten. Jadi ini ilmiahnya seperti ini sudah saya sampaikan. Maka ketika ada orang-orang yang seperti itu, ya kita bantah saja seperti itu. Nek jenengan gak iso jawab kira-kira kelalen kabeh sing dipoco-poco kayak mau, sane lali semua. Lupa semua. Ya wis dia joke sing sering membahas seperti ini. Oh ya tak ajak ning pondok kira-kira tak ayam medang bareng kira-kira gitulah. Ngopi bareng. Para bapak hadirin rahimakumullah. Selanjutnya yang terakhir mungkin kita ada yang bingung ketika masuk dalam masjid. Masuk di dalam masjid di waktu hari Jumat. Di situ ada dua sunnah tahiyatul masjid dan sunnah qobliyatul Jum'ah. Lah kita kadang-kadang waktu kita masuk ke masjid posisi sudah azan. Sedangkan posisi azan itu kita disuruh menghormati mendengarkan azan, bahkan menghormati dengan cara berdiri. Kita masuk masjid terus azan, kita tidak boleh langsung duduk. Boleh tapi nggak baik lah. Kira-kira berdiri mendengarkan azan, baru kita sholat. Nah di situ terus ada pilihan loh, kita harus sholat apa? Tahiyatul masjid atau sholat qobliyatul Jumat? Dulu kiai saya pernah ngaji, tidak salah waktu itu ngaji kitab Fathul Mu'in kalau nggak salah. Apa Tanwin Qulub saya lupa, tapi waktunya pagi. Kiai saya mengatakan apa? Ketika kita masuk di momen itu, terjebak momen itu, kita apakah harus sholat tahiyatul masjid apa sholat qobliyatul Jumat? Maka kiai saya mengatakan lebih baik qobliyatul Jum'ah. Karena apa? Dengan kita sholat qobliyatul Jum'ah, otomatis juga kita memuliakan melaksanakan tahiyatul masjid. Itu termasuk kita masuk masjid posisi sudah azan. Selain hari Jumat kita masuk masjid sudah azan. Apa kita sholat tahiyatul masjid apa qobliyah rawatib? Maka jawabannya simpelnya qobliyah saja. Otomatis kita sudah melaksanakan tahiyatul masjid. Dan tahiyatul masjid itu memuliakan masjid. Dengan kita sholat qobliyah juga sebagian dari memuliakan masjid. Tapi kalau waktunya masih luas, maka kita yang masuk dulu tahiyatul masjid baru qobliyatul Jum'ah. Tapi kalau waktunya mendesak maka diringkas di qobliyatul Jum'ah. Ada lagi yang mengatakan dengan niatan yang berbeda. Nawaitu usolli sunnatan qobliyatal masjidi wa tahiyatal masjidi rakaatainillahi ta'ala. Ada yang bilang gitu. Jadi 1-2 rakaat sholat tapi 2 niat. Ada yang seperti itu. Nawaitu usolli sunnatan qobliyatal masjidi wa tahiyatal masjidi rakaatainillahi ta'ala. Ada juga yang seperti itu. Jadi tinggal jenengan ilmunya sudah tahu, sudah kami kasih tahu, sudah kami informasikan. Tinggal kulon jenengan semua hal ini. Semoga-moga ya sedikit bahasa ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim